الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير البرية معلم الإنسانية هذه البشرية نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم إلا بما يسمع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita memohon segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah dari segala hal yang tidak baik. Dan kita niatkan juga pembacaan surah Al-Fatihah ini sebagai doa, sebagai obat untuk yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan majelis kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan majelis yang bermanfaat. Amin. Allah bukakan hati kita menerima ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihatin wa ilatin hasanah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup lama kita tidak mengaji karena ada acara saya di luar. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada bab fi wujubil inqiyad li hukmillah, yaitu bab wajibnya kita tunduk kepada hukum Allah dan apa yang diucapkan ketika seseorang diajak untuk mengikuti ajaran Allah dan diperintahkan melakukan yang baik dan dilarang melakukan yang munkar. Silakan Bapak Haji Abdul Karim dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan apa yang semestinya dikatakan oleh seseorang yang diajak kepadanya atau diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang berbuat munkar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه Ayat ini ada tak? Fala warabbika. Ayat surah An-Nisa. Nggak ada sih. Ada yang atas Ini ada. yang nomor 1. Fala warabbika. Fala warabbika. Qala Allah Ta'ala Qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala Ta'ala Ya. Terus hadis ya sekarang. hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Al-ayah istadda zalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala rukabi wa qalu ay Rasulullah kullibna minal a'mali ma nukir as-salata wal jihada wa siyama wa sadaqah aqad unilat alaika hadhil ayatu wala nusibuha wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina wal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qtara'aha qaum wa zalat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qalu dzalika nasakha Allah ta'ala wa anzalallahu azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu. Babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'anil munkar. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 17. Kewajiban tunduk pada hukum Allah dan bagaimana sambutan seorang yang diajak kembali kepada hukum Allah atau diperintah kebaikan atau dicegah dari mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah dengan ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Ya. Di bab ini ada dua ayat. Pertama ayat surah An-Nisa, yaitu ayat ke-65. Pada Rabbika, maka tidaklah dan demi Rabb, la yu'minu, tidaklah mereka itu beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menyerahkan kepada engkau untuk memutuskan satu hal, fima syajara bainahum, yang berkenaan dengan perselisihan antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim, dan mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka harajan, sesuatu yang rasa tidak puas atau tidak senang, mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dan pasrah. Ayat ke-65 dari surah An-Nisa ini menjelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang. Iman bukan hanya saja pada keyakinan yang ada di hati atau ikrar secara lisan. Iman itu berawal dari keyakinan, tidak kelihatan keyakinan itu, yang tahu hanya yang bersangkutan. Kemudian diikrarkan, nah itu baru diketahui, dan orang bisa menilai dari apa yang diucapkan. Maka kalau orang baru pertama kali masuk Islam, dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu belum masuk kepada amal. Jadi iman itu keyakinan dan ikrar, pengucapan dan amal. Iman itu buah daripada amal. Kalau kita ibaratkan dengan listrik, ya, iman itu ya setrum, sumber daripada tenaga listrik, ya, kemudian disalurkan dengan instalasi kabel dan lain sebagainya. Terangnya itulah amal. Kalau boleh diperumpamakan seperti itu. Nah, iman ini bertingkat-tingkat. Salah satu tolak ukur ataupun barometer kesempurnaan iman seseorang adalah orang yang betul-betul pasrah menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Jadi para sahabat Rasulullah SAW, kalau mereka ada permasalahan, kembalinya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah telah meninggal, kembali kepada sunnahnya. Kalau kita tidak tahu sunnahnya, kita tidak tahu hadisnya, kita kembali kepada ulama, tanya kepada ulama. Jangankan permasalahan teks Al-Quran, teks sunnah, bacaan kita, sesuatu yang kita tidak paham di dalam membaca, dalam mengkaji,
tanya kepada ulama walaupun masalah baris, walaupun masalah hukum, walaupun masalah makna. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka ketika membaca Al-Quran bapaknya tidak tahu mana, mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah itu banyak sekali yang substansinya, isinya merupakan tafsir daripada Al-Quran. Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan Al-Quran, jadi Al-Quran dengan Al-Quran. Umpamanya satu ayat menyebutkan secara global, ayat lain yang memperincikan. Contoh di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang engkau beri nikmat, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa mereka? Siapa? Kalau baca ayat ini saja dan orang menerjemahkan maknanya secara harfiah, sangat mungkin dia masih bertanya, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Maka dijelaskan dan ditafsirkan di ayat yang lain. May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, faulaika, maka mereka ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan berserta atau bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Minan nabi, para nabi. Apa nikmat itu? Iman, petunjuk. Iman yang paling sempurna diberikan kepada para nabi. Itu nikmat. Nikmat yang tidak bisa ditukar dengan benda dan alat tukar apapun. Semahal-mahalnya alat tukar itu tidak bisa menjadi alat tukar untuk nikmat iman. Karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Orang mukmin nikmat kenapa? Dia aman, tenang. Karena apa? Tahu jalan hidup, tahu menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk apa dia ciptakan? Kemana dia bakal nantinya? Dan bagaimana hidup di dunia? Iman yang memberi, yaitu petunjuk. Ini pertama adalah an-nabiyyin. Yang kedua as-siddiqin, orang yang imannya sempurna. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Gimana gak sempurna Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat yang lain ya, bersedekah dengan persentase tertentu. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang 2/3. Dia semuanya. Ketika ditanya, apa yang kau akan tinggalkan untuk keluarga kamu? Apa dia bilang? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasul. Ketika semua orang tidak mau beriman kepada Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Makanya beliau mendapatkan julukan yang mulia, yang sangat terhormat, As-Siddiq. Artinya orang yang imannya betul-betul sempurna. Kalau iman Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang, di sebelahnya iman umat, akan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua dia korbankan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Contoh yang realnya kapan? Ketika hijrah, semua anggota keluarganya dikerahkan
untuk membantu Rasulullah SAW. Ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah, beliau pasang badan. Kadang-kadang berada di depan Rasulullah, kadang-kadang berada di belakang Rasulullah, kadang-kadang di samping Rasulullah, belakangan, ke samping kanan, kadang-kadang di samping kiri. Ditanya, kenapa Abu Bakar Siddiq engkau melakukan itu? Biar saja saya menjadi tameng kau, wahai Rasulullah. Korbannya seperti itu. Makanya itu as-siddiq. Itu yang kedua. Yang ketiga, asyuhada, orang yang mati syahid, orang yang tidak takut mati. Kematian itu kepastian. Kematian itu kepastian. Sudah ada ya dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan seseorang itu meninggal. Belum tentu seseorang yang berjuang di jalan Allah dia mati di jalan Allah. Khalid bin Walid sebagai panglima perang tidak meninggal di medan jihad, meninggal dunia. Tapi ketika dia meninggal, apa yang ada di badannya? Banyak di dadanya bekas-bekas kena panah, kena senjata. Artinya apa? Dia tidak pernah berpaling dari musuh. Artinya apa? Dia hadapi. Kalau dia berpaling dari musuh, yang kena punggungnya, bukan. Dan beliau meskipun demikian mendapatkan julukan Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu Khalid bin Walid. Jadi kematian sesuatu yang pasti. Semua kita bakal pasti mengalaminya. Maka orang-orang ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang memang mereka cita-citanya meninggal, mati syahid, meninggal dalam perjuangan. Itu satu kematian yang mulia. Kita ini adalah orang-orang yang memang kata salah seorang sahabat, ish daiman au syahid, hiduplah yang mulia atau mati syahid. Itu mulia. Mulia dengan apa? Dengan akidah, dengan iman. Mulia. Kemuliaan itu dengan takwa, dengan kita menjalani perintah Allah, dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dengan kita berbuat baik. Yang baik bagi Allah tidak akan ditolak oleh manusia, kecuali manusia itu adalah orang yang tidak baik. Yang baik bagi Allah pasti diterima oleh manusia yang berhati baik, walaupun itu berproses.